Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video saya kemarin tentang penanganan bercak daun coklat di daun alpukat ya. Nah teman-teman, sebelum kita memulai video ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel ini supaya channel ini terus berkembang dan bisa mengedukasi teman-teman kita. Kita saling belajar di akun ini. Kita saling belajar untuk di bidang tanaman buah maupun tanaman hias teman-teman. Nah yuk kita mulai ya. Jadi teman-teman, kemarin itu kita sempat membuat video tentang bercak daun di pohon alpukat yang sekarang itu bisa dibilang lumayan ya, serangannya itu di berbagai daerah itu ada yang mulai terserang penyakit itu ya, bercak daun alpukat ya. Nah yang harus kita ketahui, penyakit itu sebenarnya itu dia mempunyai ciri-ciri daunnya itu seperti gosong tersengat sinar matahari ya. Biasanya dia dimulai dari pinggiran ya, pinggiran daun itu mulai bercak-bercak sedikit, kemudian dia akan menyebar ke bagian tengah daun dan ke daun-daun lainnya teman-teman. Itu sebenarnya bukan karena gosong karena sengatan matahari, namun itu merupakan salah satu serangan sepertinya yaitu serangan jamur antraknosa ya. Nanti buat teman-teman kalau ada yang lebih paham atau yang bisa mengetahuinya, nanti bisa ditambahkan ya di deskripsi atau di kolom komentar kita di bawah ini ya, supaya nanti kita bisa saling belajar bareng ya. Nah yang menjadi pengalaman saya ketika ada salah satu tanaman kita yang terserang penyakit seperti itu ya, itu biasanya kita obati ya, kita obati dari bawah dan dari atasnya juga. Dari bawah bagaimana? Yaitu dari bawahnya biasanya kita sterilkan medianya ya. Biasanya jamur antraknosa itu dia bersifat sistemik ya, atau dia menyerang dari dalam jaringan tanaman itu sendiri ya. Itu biasanya kita sterilkan terlebih dahulu tanahnya ya. Nah tanahnya biasanya saya mensterilkan dengan menggunakan nordok ya. Nordok ini jadi bisa kita aplikasikan ya, bisa kita aplikasikan dengan cara kita mengkocornya ya. Kalau kita menggunakan sistem kocor, biasanya saya gunakan dosisnya yaitu 1-2 gram per liter ya. Itu kita gunakan dosis rendah saja teman-teman ya, 1-2 gram per liter. Itu kemudian kita siramkan ke tanamannya. Biasanya untuk tanaman kecil itu membutuhkan setengah liter ya, setengah liter sampai 1 liter air. Ketika umurnya sudah besar seperti umur 3 tahunan, itu membutuhkan sekitar 5 literan ya. Kita taburkan atau kita kocorkan secara merata ya. Kalau di saya biasanya ketika dalam jumlah banyak itu, saya aplikasi nordok itu biasanya penggunaannya yaitu sekalian saya campurkan di kapur dolomit teman-teman ya. Jadi setiap 1 kg kapur dolomit itu biasanya saya gunakan itu sepucuk sendok atau setengah sendok itu untuk mencampurkan teman-teman ya. Nah jadi sekalian kita memupuk kapur dolomit itu saya aduk langsung dengan nordok ya. Nanti kita taburkan. Ketika kita menyiram, nanti nordok itu otomatis langsung menyerap ke tanamannya teman-teman. Nah itu cara sterilisasi dengan menggunakan fungisida ya. Bisa juga kita menggunakan hidrogen peroksida juga bisa ya. Cuman harus kita perhatikan dosisnya supaya nanti tepat sasaran dan tepat dosis ya teman-teman ya. Nah kemudian daunnya teman-teman, daunnya itu ada 2 cara penanganannya ya. Bisa dengan cara pencegahan dan cara ketika tanaman itu sudah terserang hama atau penyakit itu ya teman-teman ya. Dengan pencegahannya biasanya kita gunakan teman-teman ya, kita gunakan antrakol. Nah antrakol itu sebagai solusi untuk pencegahan membuat imun tanaman itu terlapisi oleh fungisida ini ya teman-teman ya. Nah biasanya ketika kita rutin kita tahu bahwa penyakit itu biasanya itu menyerang itu biasanya di musim kemarau teman-teman ya. Di musim kemarau itu alangkah baiknya kita rutinkan dengan fungisida antrakol teman-teman. Nah dosisnya sesuai yang ada di takaran di kemasan teman-teman ya. Kemudian kalau untuk ketika tanaman itu sudah terserang parah ya, itu biasanya kita gunakan fungisida yang bersifat sistemik teman-teman. Fungisida sistemik itu biasanya itu ada beberapa jenis ya. Kalau saya itu penggunaannya ada 3 jenis fungisida ya. Yang pertama itu saya gunakan Amistartop. Amistartop ini kita gunakan ya, kita gunakan ketika tanaman yang terserang itu sudah cukup parah teman-teman ya. Nah namun ketika dia serangannya tidak terlalu parah, itu biasanya kita gunakan Cabrio atau kita gunakan Skor teman-teman.
Nah, skor dan amistartop itu dia mempunyai kandungan bahan aktif yang sama, yaitu difenokenazol. Itu salah satu kandungan yang ada di amistartop dan skor ya. Cuman kalau di amistartop itu dia ada salah satu tambahan bahan aktif lagi. Jadi ini kita baca ya. Bahan aktifnya yaitu yang pertama itu ada azokistrobin dan difenokonazol, yaitu ada dua bahan aktif yang merupakan salah satu yang membuat penanganan pada jamur Anthracnosa itu. Kalau di skor itu hanya satu ya, difenokenazol dan Cambrio. Ini bahan aktifnya yaitu piracestotrobin ya. Nah teman-teman ya, jadi itulah biasanya kita penggunaan itu. Namun biasanya kita nggak hanya menggunakan satu bahan aktif teman-teman, jadi kita saling ganti-ganti teman ya. Untuk penanganan penyakit itu sebaiknya tidak boleh kita penggunaan satu fungisida yang dilakukan secara terus-menerus tanpa ada pergantian fungisida. Kenapa demikian? Karena kalau kita gunakan ini salah satu ini terus ya, nanti lama-kelamaan penyakit itu akan kebal dan kita akan selalu menaikkan dosis fungisida terus ya. Lama-kelamaan penyakit itu tidak bisa kita tangani dengan dosis yang rendah. Kita naikkan lagi dosisnya, dan nanti kita akan over budget atau over dana ya untuk melakukan penanganan itu ya. Sebaiknya kita gunakan sesuai takaran dosis yang tertera ya. Jangan lebih dan jangan kurang. Nanti beberapa kali penggunaan kita ganti dengan Cambrio atau kita ganti dengan skor teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi saya ulang lagi ya. Pertama yaitu kita sterilkan tanah ya. Sterilkan tanah kita gunakan Nordok ya. Bisa kita kocorkan atau bisa juga kita lakukan penaburan, yaitu kita campurkan dengan kapur dolomit sekalian. Karena di kapur dolomit itu ada kalsium ya. Kalsium itu berfungsinya sangat banyak juga untuk tanaman ya, sebagai penguat jaringan tanaman juga teman-teman ya. Kemudian untuk daunnya kalau antrakol itu untuk pencegahan ya, pencegahan tanaman kita yang masih sehat atau mungkin mulai tergejala dikit itu sudah kita gunakan antrakol. Namun ketika sudah parah kita gunakan amistartop atau Cambrio atau skor. Nah itulah, jadi ketika musim ini nih banyak sekali tantangan kita teman-teman ya. Nanti di musim hujan berbeda lagi teman-teman penyakitnya. Jadi memang ketika kita sudah mengambil keputusan untuk membudidayakan tanaman ya, pasti ada saja nanti penyakit itu atau hama yang bakalan hinggap ya. Berbeda hanya kita menanam satu saja di pekarangan rumah, mungkin tidak ada hambatan teman-teman. Namun ketika kita sudah mengembunkan dalam skala kebun, skala luas, disitulah terjadinya sumber atau ekosistem yang tepat ya, yang tempat untuk jamur atau penyakit itu bertumbuh dan berkembang disitulah. Nah maka jadi itulah biasanya ketika kita mengembunkan itu banyak sekali tantangannya. Mungkin di musim penghujan yang paling kita takuti yaitu Phytophthora, kemudian lalat buah juga bisa, kemudian banyak lagi ya, Pitium juga bisa ya. Di musim kemarau yaitu biasanya kita penyakitnya Anthracnosa, kemudian ada lagi belalang mungkin ya, karena sekitarnya sudah banyak tanaman-tanaman yang berkurang teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja ya buat teman-teman tentang cara penanganan itu ya. Nanti apabila ada yang belum jelas bisa langsung di kolom komentar ya. Nanti kalau seumpamanya kita telat atau kita tidak membalasnya dengan cepat, mohon dimaklum teman-teman ya. Atau nanti buat teman-teman juga apabila ada yang bertanya dan paham juga bagaimana cara menanganin, bisa dibantu ya teman-temannya yang komentar juga di kolom komentar kita ya. Yuk saya ucapkan terima kasih, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.